Kita akan berkenalan dengan 3 orang petugas Biohazard Remediation. Biohazard Remediation sendiri adalah istilah untuk orang yang bertugas membersihkan TKP seperti tempat kecelakaan, tempat bunuh diri, tempat pembunuhan, tempat penemuan jenazah yang membusuk, dan tempat kecelakaan industri. Mereka harus membersihkan tempat-tempat itu dari darah, potongan tubuh, cairan tubuh, dan bahan-bahan berbahaya lainnya. Mereka adalah Kevin, kita panggil saja Kev, dan 2 orang rekannya yang namanya belum diungkapkan, jadi kita panggil saja si Koplak dan si Kampret. Mereka sedang membersihkan rumah tempat scene awal terjadi. Setelah tugas mereka selesai, saat di luar, si Koplak dan si Kampret bicara seenak jidat mereka tentang kedua korban, dan hal tersebut didengar oleh Claudia dan sang suami, yang merupakan adik dari si korban. Merasa tersinggung dengan omongan si Kampret dan si Koplak, Robert pun amak-amakan. Beruntung mereka masih dibayar untuk kerjaan mereka. Kemudian kita berkenalan dengan seseorang desainer yang sangat berbakat. Dia adalah Natalia, tidak pakai A. Saat menerima telepon dari temannya Serena, Nat sangat senang karena mendapatkan investor untuk jenjang karir yang lebih menjulang. Ternyata Kev dan Nat adalah pasutri. Saat berada di rumah, karena hanya ada mereka berdua dan suasana yang mendukung, layaknya pasutri pada umumnya, mereka ingin menanam padi bersama. Saat Nat sudah siap dengan sawahnya, entah kenapa Kev tak jadi mencangkulnya. Ada apa dengan Kev? Kenapa dia tidak menanam padi di sawah yang sudah legal untuk dirinya? Apa yang terjadi dengan mereka berdua? Itu semua akan terjawab sekarang. Saat curhat dengan seorang bu konselor pernikahan, terungkap fakta, ternyata Nat pernah membiarkan pria lain menanam padi di sawahnya secara ilegal. Meski Kev sudah memaafkan, tapi bayang-bayang cangkul orang lain di sawah Nat telah membuat Kev trauma dan mati rasa. Kemudian ada Denny yang merupakan adik Nat. Dia berpendapat bahwa perselingkuhan yang Nat lakukan tak 100% kesalahan Nat. Karena rasa bersalah, Nat tak setuju dengan adiknya itu. Saat mereka sedang beradu argumen, datanglah Kev. Kev yang mencoba mengikuti nasihat bu konselor untuk mencari suasana baru agar pernikahan mereka kembali harmonis. Mencoba mengajak Nat untuk membeli rumah tempat peristiwa pembunuhan di scene awal. Tentu saja Nat menolak ajakan Kev itu. Sempat terjadi percekcokan di antara mereka. Where there was a murder suicide. It was unfortunate. I'm taking action. Isn't that what I'm supposed to do? Why? You already talked to the owner. Well, I don't want to sleep in a bed where I have to relive my life. Tapi pada akhirnya Nat setuju, meski mengajukan beberapa syarat kepada Kev. Esok paginya, mereka bertemu dengan Claudia yang merupakan pewaris dari rumah itu. Ditemani sang suami Robert, mereka menjelaskan semua fasilitas yang ada kepada Kev dan Nat. Saat sesi nego harga terjadi, terlihat Robert tak setuju dengan keputusan sang istri yang menyewa rumah itu. Singkat cerita, mereka berdua pindah ke rumah itu. Saat Nat dan Denny membereskan barang di lantai 2, Odi menggonggong ke sebuah lemari yang berada di lantai 1. Penasaran, Nat pun memeriksanya. Ternyata lemari itu kosong dan hanya ada seperti bekas cakaran. Malam pertama di rumah itu, terjadi beberapa keanehan, seperti pengatur suhu yang turun sendiri, bayangan di belakang Kev, dan Nat yang merasa ada seseorang di kamar mandi. Apakah ini pertanda dari sang tanda-tanda akan terjadi? Entahlah. There's nobody in here. Esok paginya, hal janggal kembali terjadi. Ada kiriman majalah porno yang tak dipesan, kunci mobil yang tiba-tiba hilang dan muncul kembali, dan seorang pria misterius yang mengawasi rumah. Nat yang bertemu sang investor Ani sangat senang karena akan memiliki merek dagangnya sendiri. Di tempat lain, Kev yang kembali kuliah karena merupakan salah satu syarat pindah dari Nat, mendapat tugas kelompok dari seorang dosen. Teman sekelasnya yang bernama Avery menawarkan untuk mengerjakannya bersama. Apakah Kevin akan tergoda oleh sawah orang lain yang lebih hijau? Entahlah, saya akan pura-pura tidak tahu.
Saat malam, Kevin memberikan kejutan kepada Nat. Suasana baru nan romantis berhasil membuat mati rasa Kev sirna dan percangkulan pun terjadi. Setelah acara menanam padi selesai, Nat yang terbangun karena kedinginan pergi ke dapur untuk mengambil segelas air. Lalu sesuatu yang aneh pun terjadi. Esok paginya, saat Nat dan Danny teteleponan membahas makan malam dengan sang ibu, si Odi yang ingin bermain terus mengganggu. Nat yang agak kesal melemparkan bola sehingga masuk ke kolong tempat tidur. Karena Nat kesulitan mengambil bola itu, Nat mengambil sebuah sapu untuk ngoer. Secara misterius, bola itu sudah berada di atas kasur. You can bring her here, okay? But oh yeah, right in the middle. Sore harinya, saat Nat akan rapat, dia bertemu dengan Nick, yang merupakan sang penanam padi ilegal di sawah Nat. Ternyata Nick lah yang telah mempromosikan Nat kepada Annie. Karena takut Kevin kembali marah, Nat sempat menolak untuk bekerja sama. Tapi karena sudah terlanjur menandatangani kontrak, akhirnya Nat mau bekerja sama. Saat malam, Nat yang tidur sendirian, karena Kev yang belum pulang karena mengerjakan tugas kelompok bersama Avery, mulai diganggu oleh tangan putih misterius. Saat Kev pulang, dia mendapati Nat yang tidur di sofa. Saat dibangunkan oleh Kev, Nat merasa bingung atas apa yang terjadi. Nat menceritakan kepada Kevin apa yang dia alami. Tentu saja Kev tak mempercayai apa yang Nat katakan. Percekcokan pun terjadi sampai dibawa kepada Bu Konselor. Pissed off. You're calling me a liar. No, that's what you're choosing to. All the stress is an accumulation of these things. How does that... No. How are you feeling? Frustrated? Danny yang terlebih dahulu datang ke rumah Nat untuk acara makan malam bersama sang ibu, karena Nat dan Kev sendiri masih sibuk curhat kepada Bu Konselor. Saat sedang dandan untuk acara makan malam, terdengar Odi yang menggonggong. Odi? Danny pun mencari Odi. Saat berada di dapur, Danny mematikan keran air yang masih menyala. Bau-bau sesuatu akan terjadi. Danny pun menemukan Odi yang sedang nguyung di atas sofa. Saat Danny akan ke atas, terdengar suara keran yang kembali menyala. Kemudian lalu Nat dan Kev pun tiba di rumah. Karena Danny tak ada, Nat berpikir bahwa Danny tak akan datang di acara makan malam. Mereka tak tahu kalau Danny telah dihisap oleh lemari pakaian. Makan malam pun dimulai. Nat dan sang mamah yang tak akur mulai bertengkar, sementara Kev yang menyaksikan hanya bisa minum bajigur kalengan. Saat puncak pertengkaran, terdengar suara ledakan yang berasal dari mobil Kev karena dibakar oleh seseorang. What the fuck? Atas kejadian tersebut, esok paginya mereka melaporkan ke Polres terdekat. Ada Pak Richard yang menyambut mereka. Menurut Pak Richard, aksi tersebut dilakukan karena unggahan di Facebook yang berbau sara dan memprovokasi. Di unggahan tersebut terdapat alamat Kev dan Nat. Sempat terjadi perdebatan di antara Kev dan Pak Richard karena Kev merasa tak melakukan hal itu. How dumb would you have to be to put your home address on something? Kevin? They burned the car!
Natalie? As dumb as you'd have to be to post it in the first place. Di suatu hari, Nat menemui Claudia untuk menanyakan hal yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Ditemani 2 gelas bajigur hangat, Claudia pun ngadongeng. Claudia sendiri tidak yakin kakaknya Jay membunuh istrinya Erin lalu bunuh diri. Sejauh yang dia tahu, Jay memang orang yang brengsek, suka berselingkuh dan juga seorang pemarah. Akan tetapi, Jay sangat mencintai istrinya itu, sehingga tidak mungkin Jay melakukan hal itu. Justru Claudia curiga dengan Erin yang sempat selingkuh dengan pria misterius. Diam-diam Kang Robert menguping obrolan mereka. Di sisi lain, Cap dan April yang semakin dekat dan hangat mengajak bermain odi di sebuah taman. Saat di luar, Robert mengajak ngobrol Nat. Dia bersedia membeli rumah itu kembali. Atas semua kejadian yang terjadi, Robert menawarkan harga yang jauh lebih murah. Nat yang tak mau rugi tentu saja menolaknya. Penolakan tersebut membuat Robert kesal dan bicara agak kasar. Like a free meal. You and your husband, you took advantage of a woman. Telepon Nat pun berdering. Cap memberitahu Nat kalau Odi harus dibawa ke dokter hewan. Saat berada di klinik hewan, sang dokter mengatakan Odi tak dapat diselamatkan karena racun dalam darah Odi sudah membuat jantungnya lemah dan tak bisa bertahan. Saat pulang ke rumah, kembali terjadi percekcokan yang disebabkan kiriman bunga oleh Nick. Cap yang cemburu jelas marah kepada Nat yang kembali berhubungan dengan Nick. Meski Nat berusaha menjelaskan itu hanya sebatas hubungan kerja, Cap tak menghiraukannya. Okay, have to look. I don't have a choice. Over my feelings, over our marriage. No, that is not. I remember that profound clearly. Saat mereka sedang tidur, terdengar suara gaduh yang membuat mereka terbangun. Secara refleks, Cap mengejar suara gaduh itu. Ternyata... mereka tak menemukan pemuat suara gaduh itu dan akhirnya meminta bantuan kepada Pak Richard untuk memeriksa. Setelah mendapatkan informasi yang cukup aneh dari Nat tentang pria kurus pucat yang merangkak, Pak Richard pun pamit. Lagi dan lagi Pak Sutri ini cekcok karena Nat marah kepada Kev yang tak percaya kepada dirinya. I can't afford this right now. That she doesn't feel safe, that I am terrified and that you don't know, Kevin, we have a house full of cameras, maybe that's... Esok paginya, Kev membetulkan sistem keamanan di rumah mereka agar Nat lebih merasa aman saat berada di rumah. Sementara Nat yang bertemu Annie sang bos mendapatkan teguran karena desain busana Nat belum selesai padahal sudah jatuh tempo. Di sisi lain, Cap yang kembali bekerja tiba-tiba muntah-muntah dan 2 rekannya hanya bisa mentertawakan. Itulah teman sejati. Malam pun tiba. Nat yang sibuk mendesain sambil teteleponan bersama Nick tentang masalah pekerjaan, lalu menyambung kepada bunga kiriman Nick. Nick merasa tak pernah mengirim bunga itu. Sebagai bukti, Nat mengambil kartu ucapan yang ada tanda tangan Nick yang sudah dibuang ke tong sampah. Lalu Nat memfotonya. Saat akan melihat hasil jepretannya itu, Nat terkejut dengan foto dirinya yang sedang tidur. What the hell? Belum hilang rasa heran Nat, tiba-tiba terdengar suara musik. Lalu, karena kaget, Nat langsung menelepon 911 untuk meminta bantuan. Ternyata... Please, I need somebody to write. I don't know. Are they armed? I don't know. Ma'am, can you hear me? Saat Nat merasa lega, tiba-tiba... Dengan ketakutan, Nat pergi menuju ke kamar. Dia kembali menghubungi 911 untuk meminta bantuan. Entah bagaimana, sosok itu sudah berada di dalam kamar. Nat pun pergi ke balkon. Saat Nat terpojok, tangan misterius berhasil memegang tangan Nat lalu...
these people. I don't know what they're armed. All I know is that they're... Nat! Hey, Nat? Beruntung Nick sudah pulang dan menolong istrinya itu. Setelah polisi yang datang sudah pergi, Nat dan Cap kembali cekcok. You believe me. I don't care if they sit in their cars and wait around all night. I'm not... Look, you said yourself the timestamps were all from when you were home alone. If you're seeing him, just tell me. Esok paginya, Cap yang diperlihatkan hasil rekaman CCTV oleh Pak Richard mendapatkan fakta. Ternyata tak ada seorang pun yang mengejar Nat. Nat hanya berlari histeris sendirian. Hal tersebut membuat kita sebagai penonton bertanya-tanya, sosok makhluk apakah yang mengejar Nat sampai tak terlihat oleh CCTV? Atau jangan-jangan itu adalah hantu penunggu rumah? Entahlah, ayo kita main tebak-tebakan. Berbeda dengan Cap yang semakin merasa aneh terhadap Nat. Seperti biasa mereka curhat kepada Bu Konselor dan... lihat sendirilah. Okay, I know how this sounds, but I know it's called fucking subtext, Kevin. Why else would you ask me to go back? But we did, so we sell it. So concerned with everyone else's feelings but mine. why would you bother them about being haunted by who the fuck? Setelah di luar pun itu masih berlanjut. Cap mengakhirinya dengan berjalan menjauh dari Nat. Lalu Cap terjatuh karena menahan rasa sakit di tangannya. Saat berada di rumah sakit, Nat ditemui sang dokter untuk menjelaskan kondisi Cap. Ternyata di dalam darah Cap mengandung zat beracun yang sangat berbahaya bernama oleander. Oleander sendiri adalah nama salah satu jenis bunga hias yang memiliki kandungan racun yang sangat tinggi. Jika diberikan kepada seseorang dalam dosis kecil dan jangka waktu yang lama, bisa menyebabkan kesehatan memburuk, mulai dari muntah-muntah, kelemahan otot, kejang-kejang, sampai fungsi jantung yang tak teratur dan dapat mengakibatkan serangan jantung. Karena hal itu, Nat diinterogasi Pak Richard. Pak Richard menuduh Nat akan membunuh Cap demi bisa kembali bersama Nick. Hal tersebut sudah pasti disangkal oleh Nat. Karena polisi tak cukup bukti, Nat tak ditahan. Saat berada di rumah, Nat memasang handycam di kamarnya. Esok paginya, Cap yang sudah sembuh akan pergi kuliah. Jelas terlihat suasana canggung di antara mereka. Bahkan Cap tak membawa makan siang buatan Nat. Bye. Saat malam, datang seorang pria yang terlihat berniat buruk kepada Nat. Dan benar saja pria itu langsung mencoba untuk ngaropea Nat. Beruntung, dengan sebuah gunting Nat berhasil selamat. Kejadian itu membawa Nat dan Cap kembali bertemu Pak Richard. Penyerang Nat bernama Travis, tapi sayangnya Travis tak bisa ditahan. Itu karena pelaku sebenarnya adalah si Robert. Dia memasang unggahan di Facebook yang memuat identitas Nat, yang berisi kalau Nat adalah istri yang tak puas dengan suaminya dan lebih suka terhadap servisan orang asing. Robert juga yang memesan majalah dewasa atas nama Kev dan yang mengunggah rasisme yang mengakibatkan pembakaran mobil Kev. Semua itu dilakukan agar Nat dan Kev tak jadi membeli rumah itu, serta polisi mencurigai keterlibatan Robert atas meninggal Jay dan Erin. Akan tetapi pelaku teror terhadap Nat dan penyuntik racun kepada Kev dan Odi bukanlah Robert. Nah, lalu siapakah pelakunya? Di malam harinya, Nat membahas sebuah perpisahan. Loh, kok Nat merasa Kev tak bisa percaya 100% kepada dirinya, sehingga Nat meminta untuk berpisah sementara dengan Kev agar bisa niiskeun pikir. Esok paginya, Kev yang berada di kampus mendapatkan pesan dari Nat kalau Kev tak usah pulang malam ini. Sementara Nat sangat senang karena telah menyelesaikan pekerjaannya. Seperti bule pada umumnya, Nat mengambil sebotol air putih sambil menunggu Nat pulang. Sementara yang ditunggu sedang bersama Avery. Saat hari sudah malam, Nat yang terbangun langsung menelepon Kev untuk meminta maaf dan meminta Kev segera pulang. Saat Nat sedang berendam, Kev menelepon memberitahu bahwa dia akan pulang. Nat yang menanyakan kenapa Kev telat pulang, Kev pun menjawab, itu karena Nat yang menyuruhnya lewat SMS yang Nat kirim. Karena Nat yang tak percaya dengan perkataan Kev
Cap pun mengirim screenshot SMS itu kepada Nat. Kaget dengan hal itu, Nat langsung mengambil handycam yang dia simpan di kamar. Saat rekaman diputar, alangkah terkejutnya Nat. Ternyata SMS itu dikirim oleh pria misterius yang keluar dari dalam kolong tempat tidurnya. Saat Nat fokus melihat rekaman, pria misterius itu keluar dari dinding lemari dan langsung menangkap Nat. Saat Nat terbangun, dia sudah diborogol di sebuah ruangan. Sementara Cap mampir ke sebuah warung untuk membeli bunga. Lalu muncullah sosok pria misterius yang selama ini meneror Nat. Dari foto-foto yang terpajang dapat disimpulkan pria itu adalah selingkuhan dari Erin. Saat akan menyuntikkan racun kepada Nat, dengan cepat Nat mengeluarkan jurus bacot no jutsu dan mulai berakting sehingga mengurungkan niat si pria untuk meracun Nat. I think it's horrible that she kept you here. She still chose him, didn't she? Kemudian Cap pun tiba di rumah. Sayangnya kedatangan Cap diketahui si pria melalui CCTV yang dia punya. Setelah menyumpah mulut Nat, si pria langsung pergi untuk membunuh Cap. Sementara Cap yang melihat catatan Nat langsung pergi menuju ke kamar mandi yang berada di kamar mereka. Saat Cap mencari keberadaan Nat di kamar mandi, ternyata Nat sedang berbaring di kasur. Tapi kita semua tahu itu bukan Nat. Cap pun menghampiri. Ternyata itu adalah Danny yang sudah tewas. Belum hilang rasa kaget Cap, tiba-tiba dari belakang si pria menyerang. Pertarungan dahsyat dan penuh adegan silat pun terjadi. Sementara Nat yang telah berhasil melepaskan diri berusaha sembunyi dari si pria. Saat bersembunyi, Nat melihat sebuah gunting untuk dijadikan senjata. Karena kurang cepat, si pria berhasil menangkap Nat dan akan membunuhnya. Di detik-detik terakhir, Cap datang menolong. Dengan menggunakan kombinasi serangan, berhasil membuat si pria tak berdaya. Seperti biasa, Kang Polisi datang terlambat. Di akhir film, Nat dan Cap akhirnya pindah dari rumah itu. Tapi karena mereka tak memastikan kematian si pria saat dikombo, sudah dipastikan si pria berhasil selamat dan masih tinggal di dalam lemari untuk kembali meneror penghuni selanjutnya. Film pun tamat, bray. Bagaimana menurut Anda? Apakah film ini menegangkan dan membuat takut? Tulis di komentar ya. Kalau menurut pendapat pribadi, meskipun film ini bergenre horror thriller, tapi untuk para pecinta mie instan seperti saya, film ini punya plot twist yang mudah ditebak dan ending yang standar. Tapi meski begitu, film ini masih layak ditonton dan bisa menghibur Anda yang sedang gundah gulana. Pesan yang saya tangkap dari film ini adalah, hiduplah seperti Kevin. Meski pernah secara live melihat sawah pasangannya dicangkul pria lain, Kevin dengan berlapang dada dan berjiwa kesatria masih mau memaafkan dan menerima pasangannya. Tak seperti kita yang dengan mudahnya memutuskan hubungan karena sebuah permasalahan yang sepele. Jadilah pasangan yang selalu memaafkan kesalahan pasangannya. Tapi jika si dia terus menyakiti hati Anda, jangan ragu-ragu untuk menggantungnya di pohon toge. Saya pamit, tapi tidak amit-amit. Mungkin I'll be back.